kita lanjut ya teman-teman ke bahasan selanjutnya. Kita akan lanjut ke sesi kedua, yaitu pengolahan data. Jadi karena di machine learning ini kan kita ingin mempelajari bagaimana kita bisa mengolah data menggunakan Python. Jadi sebelum kita masuk ke sana, kita akan mempelajari dulu bagaimana sih struktur data di Python. Jadi untuk data atau struktur data yang ada di Python itu ada 4 tipe data. Yang pertama ada list, tuple, dictionary, dan set. Nah, untuk tipe data list, ini karakteristiknya adalah data ini tuh terurut, jadi disimpannya secara terurut, kemudian dia juga dinamis, jadi bisa kita ubah-ubah isinya. Langsung ke contoh. Kita langsung contoh ya. Saya matikan dulu untuk tipe data yang lain. Nah, jadi gini teman-teman. Kita punya sebuah data nama kota. Ada Surabaya, Jakarta, Bandung gitu ya. Kita menyimpannya di dalam sebuah list. Nah, karakteristiknya adalah diawali dengan kurung siku, buka, dan diakhiri dengan kurung siku tutup. Kemudian karena ini tipenya string ya atau kata gitu, huruf, maka menggunakan tanda petik 1 dan dipisahkan dengan koma. Kita coba tampilkan gimana sih hasil dari tipe data list ini. Nah, jadi ada 3 data di dalamnya. Kemudian kenapa sih disebut dinamis? Karena list ini bisa kita ubah-ubah isinya, bisa kita tambahkan, bisa kita hilangkan. Nah, untuk fungsi-fungsinya nanti teman-teman bisa lihat di slide-nya. Itu ada beberapa fungsi yang bisa dipakai, misalkan untuk menambah isinya bisa kita insert, untuk menghapus salah satu isi di list-nya bisa menggunakan remove, dan lain sebagainya. Kita coba salah satu contohnya, misalkan kita ingin remove kota Surabaya di list-nya. Kita akan lihat perbedaannya, kita eksekusi. Nah, jadi yang awalnya ada 3 nama kota di dalam list, ketika kita sudah remove, maka secara otomatis akan hilang. Jadi tinggal Jakarta dan Bandung, seperti itu. Oke, cukup mudah diingat ya teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke tipe data selanjutnya. Nah, selanjutnya ini bernama tipe data tuple. Jadi perbedaannya, yang pertama itu cara penulisannya itu menggunakan kurung biasa ya, kurung biasa buka dan kurung biasa tutup. Kemudian tuple ini dia berbeda dengan list karena nggak bisa diubah isinya. Jadi kita nggak bisa menambahkan baru atau mengurangi isinya, itu sudah sesuai dengan yang kita set di awal, yang sudah kita buat di awal gitu. Nah, kemudian untuk isian dari tipe data tuple ini bisa beragam. Misalkan di sini ada string atau huruf, kemudian ada angka maupun campuran. Ada angka, ada huruf, sampai diisi dengan list dan tuple itu sendiri gitu. Nah, kita akan coba misalkan di sini kita punya sama ya, jadi isinya sama. Untuk data tuple sama seperti yang di list tadi, ada 3 nama kota. Kemudian yang perlu diperhatikan di sini adalah cara untuk teman-teman bisa mengakses datanya. Jadi di sini teman-teman melihat ada perintah print, kemudian kota 2 itu adalah nama tuple-nya ya. Ini kan kota 2. Kemudian ini adalah indeksnya. Jadi misalkan
teman-teman ingin menampilkan indeks ke 0, maka yang tampil adalah Surabaya. Kalau misalkan kita ganti indeks kedua, maka kita belum save ya. Kita save dulu setelah melakukan perubahan, baru kita eksekusi. Ya, jadi ketika kita mengubah indeksnya yang kedua, maka yang tampil adalah Bandung gitu. Kalau misalkan mau tampilkan yang Jakarta, oh ya udah berarti indeks ke-1 seperti itu. Selanjutnya, setelah tabel, kita punya data yang namanya dictionary. Jadi tipe data dictionary ini kalau dilihat dari bentuknya udah paling unik ya di antara yang lain. Jadi data dictionary ini bisa menyimpan sebuah data dalam satu pasang. Jadi di sini ada datanya, kemudian di sini ada nilainya. Misalkan pabrikan Toyota model Avanza tahun 2020 gitu dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, di sini teman-teman. Di sini kita punya dictionary yang kita namai kota 3. Jadi antara Jawa Timur dan Surabaya ini satu pasang data. Kemudian DKI Jakarta dan Jakarta ini satu pasang data, dan Jawa Barat dan Bandung ini satu pasang data. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menampilkan data yang kita simpan dalam dictionary itu, kita bisa langsung menggunakan print, kemudian nama datanya. Nah, jadi akan tampil seperti ini bentuknya. Mereka tetap sepasang ya, jadi Jawa Timur dan Surabaya, DKI Jakarta dan Jakarta, Jawa Barat dan Bandung, dan dipisahkan menggunakan tanda koma. Nah, kemudian kalau misalkan ingin menampilkan persis seperti yang kita buat, itu kita nggak bisa langsung menampilkannya, tapi kita perlu melakukan pengulangan dengan cara kita buat pengulangan menggunakan for, kemudian kita tampilkan semua datanya. Jadi range-nya adalah sebanyak data yang ada di kota 3. Kemudian kita tampilkan X ini adalah isinya apa, kemudian indeks ke berapa yang akan ditampilkan. Nah, jadi untuk tampilan yang seperti yang kita buat ini, kita menggunakan pengulangan dan hasilnya seperti yang teman-teman lihat. Oke, kita lanjut dulu ya. Selanjutnya yaitu dataset. Nah, tipe dataset ini sebenarnya mirip ya. Tadi tampilannya dengan list dan tuple. Hanya saja bedanya kalau tipe dataset ini tidak terindeks. Jadi kita nggak bisa mengakses data-data di dalamnya ini menggunakan indeks ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu nggak bisa. Kita coba contohnya. Nah, di sini kita punya dataset, isinya sama seperti yang di atas. Kemudian kalau misalkan kita coba, sini akan tampil nih langsung Bandung, Surabaya, Jakarta, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita mencoba menggunakan indeksnya, maka tidak akan muncul karena set ini tidak mengenal indeksnya. Jadi data-data di set ini nggak bisa diindekskan seperti yang ada di list maupun di tuple tadi, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman masih meraba-raba gitu ya, masih bingung sebenarnya untuk apa gitu belajar tipe-tipe datanya. Jadi kita perlu mempelajari tipe-tipe data ini.
nantinya untuk mengetahui bagaimana sih cara kita akan menyimpan data yang kita miliki nanti, data mentah yang kita miliki. Apakah kita simpan aja nih ke dalam list, atau kita simpan ke dalam tuple, dictionary, atau set. Jadi itu bergantung dari karakteristik datanya masing-masing. Nah, misalkan untuk data nama mahasiswa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perlu untuk mengakses misalkan name-nya berdasarkan indeks, berarti kita nggak bisa pakai set ya. Karena kalau kita pakai set, nanti kita nggak bisa menemukan. Untuk misalkan indeks ke-0 itu berarti absen pertama, kita nggak bisa mengaksesnya. Jadi lebih baik kita menggunakan list gitu, atau menggunakan tuple. Nah, tetapi kalau misalkan teman-teman punya data yang ingin dibersihkan dulu gitu ya, pilih list atau tuple nih. Oh, berarti pilih list. Karena list data di dalamnya itu bisa kita ubah, bisa kita hapus, bisa kita tambah, bisa kita edit, bisa kita urutkan berdasarkan abjad misalkan. Nah, karena kalau misalkan kita taruh di tuple nanti, wah datanya statik nih. Misalkan ada data mahasiswa baru, kita nggak bisa input menggunakan insert, nggak bisa menggunakan append, dan lain-lain. Nah, misalkan datanya nanti berupa data-data yang berpasangan. Misalkan contohnya seperti ini, data provinsi dan data ibu kota provinsinya. Berarti kita harus menggunakan dictionary, karena kan kita harus memasangkan antara provinsi yang satu dengan ibu kotanya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, itulah pentingnya kita tahu tipe-tipe datanya tadi. Seperti itu. Kita lanjut ke dasar machine learning-nya. Nah, di dasar machine learning ini kita sudah mulai membuat sebuah logik yang lebih kompleks yang bisa kita gunakan untuk memproses data, mengolah data, sampai dengan menampilkan data atau menyajikan data. Nah, di Python itu sendiri sebenarnya ada banyak sekali library yang bisa digunakan. Tapi yang paling sering digunakan itu adalah dua library ini, yaitu NumPy dan Pandas. Nah, teman-teman nanti silahkan melakukan instalasi terlebih dahulu. Untuk NumPy maupun Pandasnya bisa langsung install di terminal Visual Studio Code-nya. Dengan cara pip install NumPy. Seperti ini ya teman-teman. Nanti silahkan langsung lakukan pip install NumPy di terminalnya atau Pandas gitu. Terus di enter. Nanti akan secara langsung terinstall. Nah, kemudian sebenarnya apa sih NumPy itu? Jadi NumPy ini kebanyakan fungsinya adalah untuk pengolahan numerikal. Jadi untuk logika-logika angka, array, itu kita menggunakan NumPy. Jadi nanti teman-teman akan mengenal bagaimana cara membuat sebuah array di dalam Python, yaitu menggunakan NumPy. Nah, setiap kali teman-teman ingin menggunakan library Python, itu harus diimport dulu di file Python-nya. Jadi di sini ada import, nama library-nya, kemudian S, pemisalannya. Jadi yang dimaksud dari satu baris ini adalah kita menggunakan NumPy, kemudian kita misalkan menjadi NP nih, supaya lebih singkat aja. Jadi ketika contohnya di baris ketiga kita pengen pakai fungsinya NumPy, itu tinggal pakai NP. Jadi NP dot nama fungsinya apa. Contohnya kita ingin membuat array. Oke, berarti A ini menyimpan array, kita gunakan np.array. Kemudian isi array-nya seperti apa datanya. Nah, untuk array sendiri ini nanti bisa diisi macam-macam tipe data, bisa string, kemudian integer, boolean, dan lain sebagainya. Kemudian di array-nya nanti teman-teman bisa melakukan manipulasi. Misalkan ingin mengcopy array-nya menjadi array yang lain. Misalkan punya array A, kemudian ingin mengcopy array A menjadi array B.
Jadi punya 2 array yang sama persis itu bisa. Atau mungkin nanti ingin mengubah isinya dengan mengakses indeksnya itu bisa. Dan masih banyak fungsi-fungsi lainnya nih. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah salah satu contoh dari penggunaan NumPy. Misalkan teman-teman punya deretan nilai gitu ya. Jadi ini nilai mata kuliah misalkan, kemudian nanti ingin diproses dan ingin menghasilkan nilai yang baru seperti itu. Nanti kita bahas di akhir. Nah, kemudian library selanjutnya adalah Pandas. Jadi kalau NumPy tadi adalah untuk fungsi-fungsi numerikal. Nah, kalau Pandas ini dia sangat dikenal karena dia bisa mengolah sebuah data, termasuk data yang kita dapat dari sumber lain. Misalkan datanya itu kita dapatkan dari file CSV. Teman-teman jangan lupa nanti install, kemudian mengimport Pandasnya di dalam file Python-nya. Seperti itu. Kita langsung aja masuk ke contoh. Jadi di sini teman-teman, ini saya clear dulu biar jelas. Terminalnya kita clear dulu. Nah, kemudian kondisinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita punya data dalam format CSV. Data tersebut berisi NIM atau nomor induk mahasiswa, kemudian nama mahasiswa, kemudian dia sudah memiliki nilai UTS dan nilai UAS. Selanjutnya, ibaratkan kita sebagai dosennya nih, kita mau melakukan kalkulasi nilai UTS dan UAS. Jadi nanti hasil akhirnya yang menentukan mereka lulus atau tidak itu adalah gabungan dari nilai UTS dan UAS gitu. Dan harapannya tidak ada anak-anak yang nilainya terlalu rendah gitu. Jadi harapannya semuanya bisa lulus. Nah, itu gimana sih kita bisa mengolahnya menggunakan machine learning ini? Nah, caranya adalah seperti ini. Teman-teman, yang pertama dilakukan adalah mengimport Pandas dan NumPy-nya. Menggunakan cara tadi ya, yang sudah kita bahas. Kemudian, selanjutnya, kita membaca. Membaca dulu, di baris kelima, kita membaca nilai yang ada di file tadi. File ini kan namanya adalah F nilai underscore mahasiswa, MHS, dalam bentuk CSV. Jadi kita membaca file tersebut dengan cara pd.read_csv, kemudian nama filenya apa yang ingin diakses. Setelah kita sudah membaca filenya, kita totalkan nilai UTS-nya dan nilai UAS-nya. Di sini kita membuat nilai UTS-nya itu 0,4 atau 40%. Nah, sedangkan nilai UAS-nya bobotnya adalah 60%. Kemudian kita jumlahkan. Itulah yang akan menjadi nilai total dari mahasiswa tersebut. Nah, seperti itu. Misalkan di data ini, misalkan Ani punya nilai 85 dan 79 ya. Artinya 40% dari 85 ini dijumlahkan dengan 60% dari 79. Itu yang akan menjadi nilai total dari Ani. Nah, selanjutnya kita coba print dulu ya untuk tahu hasilnya. Kita coba abaikan dulu baris bawahnya. Nah, ini tampil dari hasil kalkulasi kita tadi. Nilai total dari murid-murid itu adalah ada yang 81,4, ada yang cuma 66, ada yang 43, ada yang 38. Wah, ternyata nilainya masih banyak banget yang belum lulus nih, masih kecil-kecil banget nilainya. Nah, kemudian kita ingin meningkatkan nilainya mereka secara adil. Oke, kita sebut aja targetnya 98 deh gitu. Nah, kemudian kita akan lakukan
kalkulasinya, bagaimana supaya mereka bisa meningkat nilainya secara keseluruhan gitu. Nah, jadi di sini teman-teman perhatikan kita memiliki sebuah fungsi ya, def, hitung nilai. Jadi dari nilai total ini yang masih banyak yang kecil, kita batasi. Batas nilai terbesar adalah 100. Jadi jangan sampai ada nilai mahasiswa yang sampai 120 atau 130 gitu, karena nilai awalnya udah tinggi. Nah, kemudian untuk tahu bagaimana cara teradil untuk menambahkan nilainya, kita rata-ratakan dulu nilainya dari nilai total ini. Nah, kemudian tambahan nilai yang akan kita kalkulasikan ke nilai mereka adalah target tadi ya, targetnya 98 dikurangi dengan rata-rata nilainya mahasiswa. Selanjutnya, nilai yang baru ini adalah nilai total yang sudah kita dapat ditambahkan dengan tambahan nilainya. Kemudian di return untuk memetakan, kita menggunakan clip. Jadi di sini nampi ya, np.clip, kita petakan nilai barunya itu berawal dari nilai total dan maksimum adalah limit atasnya. Seperti itu. Jadi limit atasnya ada 100. Inilah yang fungsi yang memetakan nilai barunya supaya dari nilai total tadi jangan sampai ada yang lebih dari 100. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan nilai baru, kita coba deh ya, kita print. Oke, ini kurang parameter. Oke, kita langsung print biasa saja kalau gitu ya. Oke, jadi setelah kita mendapatkan nilai yang baru, kita akan membuat nilai akhirnya. Nah, nilai akhirnya ini nanti kita simpan di array, yaitu dihitung nilai dengan nilai total yang tadi, teman-teman. Nah, kemudian di dalam file CSV ini kan belum ada ya grade-nya, misalkan dia dapat A atau dapat B atau dapat C. Nah, kita bisa menambahkan fungsi .log ini untuk menambahkan kolom baru. Jadi yang semula belum ada kolom grade, kita bisa dapatkan kolom grade yang baru. Kemudian diisi sesuai dengan nilai akhirnya. Kalau misalkan antara 80 dan 100, berarti dia akan mendapat A. Tapi kalau misalkan antara 70 dan 80, maka dia dapat B dan seterusnya. Nah, kalau misalkan kita coba eksekusi, maka nilai akhirnya nanti akan seperti ini. Nah, jadi ini kelihatan ya teman-teman. Yang awalnya nilai UTS dan UAS-nya ini sudah kita ketahui dari file, kemudian kita totalkan tadi nilainya ya. Awalnya ada yang dapat 81, ada yang masih dapat 38, masih dapat 43. Nah, setelah kita tambahkan nilainya, jadi seperti ini, yang nilai akhir ini yang ditampilkan. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 99, ada yang dapat 71, ada yang dapat 76. Dan ditambahkan dengan grade. Jadi di sini yang 100 dapat A, kemudian yang 71 dapat B, dan seperti itu. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh penggunaan machine learning dalam mengolah dan menyajikan data, seperti itu. Ya, baik. Untuk diskusi lebih lanjut, teman-teman mungkin kita bisa melanjutkannya di Telegram. Kemudian untuk absensinya saya kirim kembali ya sebelum kita tutup sesinya. Ya, untuk link absensinya sudah saya kirimkan di kolom chat. Teman-teman nanti silahkan diisi. Kemudian kita bisa melanjutkan diskusinya di grup Telegram seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti videonya bisa dilihat ulang di YouTube Camp 404 Academy. Dan
Jangan lupa untuk selalu cek grup Telegram ataupun webnya ya untuk reminder ujian akhirnya, dan juga jangan lupa mengecek profil di webnya teman-teman. Seperti itu. Terima kasih semua teman-teman. Selamat malam.